Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar ya? Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 4, pembelajaran 4. Marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 151. Memilih tempat tujuan wisata bersama keluarga dapat dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah menghasilkan keputusan yang terbaik. Setiap anggota keluarga menerima hasil keputusan musyawarah. Amatilah gambar berikut ini. Dalam waktu dekat, kamu diajak orang tua untuk berlibur. Kamu diminta orang tua untuk menentukan tempat berlibur yang kamu sukai. Coba pilih tempat berlibur yang kamu sukai dari 3 gambar di bawah. Boleh juga tempat berlibur lain yang kamu sukai. Nah, kalau kalian misalnya disuruh memilih mau pergi kemana, mau berlibur kemana, apakah ke pantai, atau ke pegunungan, atau ke kebun binatang. Mana yang akan kalian pilih? Nah, kalian bisa menceritakan ya tentang objek wisata yang kalian pilih tersebut dan apa yang akan kalian lakukan di tempat tersebut. Nanti bisa bercerita bersama orang tua. Sekarang kita baca cerita di bawah ini. Menentukan tempat berlibur. Hari Minggu yang akan datang, ayah akan mengajak keluarga berlibur. Ayah mengajak ibu dan Laras bermusyawarah untuk mencari tempat berlibur. Akhirnya mereka memutuskan berlibur di kampung halaman ibu di Wakatobi. Wakatobi terletak di pinggir laut. Di Wakatobi mereka dapat berenang di pantai. Mereka juga dapat mengunjungi kakek. Laras senang akan bertemu dengan kakek. Sudah lama Laras tidak bertemu kakek. Laras juga senang akan berenang di laut. Nah, sekarang jawablah pertanyaan dengan lisan. Lisan artinya menjawab langsung ya, tidak usah ditulis, tapi kalian sebutkan atau ucapkan jawabannya. Nomor 1. Kapan Laras dan keluarga akan berlibur? Kapan ya Laras akan berlibur? Pada hari Minggu. Hari Minggu yang akan datang. Nomor 2. Siapa yang mengajak Laras dan keluarga untuk berlibur? Yang mengajak adalah ayah. Nomor 3. Bagaimana cara mereka menentukan tempat untuk berlibur? Mereka bermusyawarah. Nomor 4. Mengapa mereka memilih Wakatobi untuk berlibur? Karena Wakatobi adalah kampung halaman ibu. Nomor 5.
Mengapa Laras senang berlibur di Wakatobi? Laras senang karena akan bertemu dengan kakek. Dan Laras juga senang karena akan berenang di laut. Oke, itu tadi ya jawaban pertanyaan nomor 1 sampai 5. Yang bawahnya ini nanti kalian bisa mencoba sendiri menulis cerita pendek tentang tempat berlibur yang kamu sukai. Nanti bisa dilakukan bersama orang tua, menulis cerita tentang berlibur ke tempat wisata yang kamu sukai. Kerjakan sendiri ya. Kemudian halaman 153. Perhatikan percakapan antara ayah, ibu, dan Laras. Hari ini Sabtu. Besok pagi, Laras dan keluarga akan berlibur di Wakatobi. Ayah berkata, Laras, tolong carikan topi ayah di lemari. Besok ayah mau bawa topi itu. Laras menjawab, baik ayah, Laras akan carikan topi ayah. Ayah berkata lagi, terima kasih Laras, ayah mau mencari koper di gudang. Nah ini percakapan keluarga Laras tentang persiapan akan berlibur di Wakatobi. Oke, sekarang halaman 154. Saat berlibur nanti, Laras ingin berfoto di tepi pantai. Fotonya nanti ingin dipajang di meja belajar. Laras selalu menyiapkan sebuah figura untuk fotonya. Laras ingin figura tampak indah, seindah fotonya nanti. Oleh karena itu, figura harus dihias. Laras bermusyawarah dengan ibu, membahas cara menghias figura. Ibu berkata, kamu dapat menghias figura dengan menggunakan kertas koran. Laras bertanya, bagaimana caranya, Bu? Ibu menjawab, kertas koran direndam air untuk dijadikan bubur. Bubur koran lalu dicampur lem. Laras berkata, oh iya, Laras ingat. Koran lalu dicetak menjadi hiasan. Ibu berkata lagi, benar, setelah kering, hiasan ditempel pada figura. Laras berkata, setelah ditempel, figura dapat kita cat. Benar ya, Bu? Ibu menjawab, tentu, anak ibu memang pintar. Nah, ini figura yang dihias oleh Laras memakai kertas koran yang dibuat menjadi bubur terlebih dahulu. Jadi direndam air, korannya direndam air sampai kemudian hancur dan menjadi bubur, kemudian dicampur dengan lem. Nah, kemudian hiasannya setelah itu ditempel. Kertas korannya tadi ditempelkan di sekeliling figura. Kemudian menunggu kering, nanti jadi hiasannya seperti ini. Ya. Kalau anak-anak mau mempraktikkan ini di rumah, silakan bersama orang tua. Halaman 155. Ibu mulai menyiapkan keperluan untuk berlibur. Pakaian dimasukkan ke dalam tas koper. Makanan dan obat-obatan dimasukkan ke dalam tas lain. Ibu memperhitungkan ukuran lebar tas agar dapat muat di dalam mobil. Hasil pengukuran ibu adalah sebagai berikut.
Lebar tas koper adalah 60 cm. Lebar tas makanan adalah 30 cm. Lebar tas obat-obatan adalah 10 cm. Pertanyaannya, berapa meter lebar seluruh tas? Nah, jawabannya seperti ini. Lebar seluruh tas adalah penjumlahan lebar tas koper, tas makanan, dan tas obat-obatan. Lebar seluruh tas sama dengan 60 tambah 30 tambah 10. Ya, 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 0 di belakang, jadi 100 cm. Lebar seluruh tas adalah, 100 cm ini kita ubah menjadi meter. Ya, jadinya 1 meter. Ini sama dengan yang kemarin sudah Bu Ranom jelaskan ya di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan kerjakan soal cerita berikut bersama-sama. Anak-anak siapkan pensil dan penghapus kalau perlu ya untuk menulis jawabannya. Nomor 1. Seorang nelayan akan memperbaiki perahu yang rusak. Ia membutuhkan kayu untuk perahunya. Sebelumnya, ia mengukur bagian-bagian perahu yang rusak. Bagian 1, 400 cm. Bagian 2, 200 cm. Bagian 3, 100 cm. Berapa meter panjang kayu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perahu? Nah, silakan ditulis anak-anak. 400 cm tambah 200 cm tambah 100 cm sama dengan 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Nolnya 2 di belakang, jadi 700 cm. Sama dengan 7 meter. Nomor 2. Untuk memelihara ikan hias dibutuhkan selang untuk gelembung udara. Sebuah akuarium harus dilengkapi dengan 4 selang udara. Panjang selang 1, 200 cm. Panjang selang 2, 100 cm. Panjang selang 3, 300 cm. Panjang selang 4, 200 cm. Berapa meter panjang selang yang dibutuhkan? Kita tinggal menjumlahkan semua ini ya anak-anak ya. 200 cm tambah 100 cm tambah 300 cm tambah 200 cm. Kita jumlahkan depannya biar mudah. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Belakangnya nolnya 2, jadi 800 cm. Sama dengan 8 meter. Nomor 3, sebuah antena akan dipasang dengan bersusun ke atas. Antena terdiri dari 4 bagian. Panjang bagian-bagian antena itu adalah sebagai berikut. Bagian 1, 200 cm. Bagian 2, 100 cm. Bagian 3, 400 cm. Bagian 4, 100 cm. Berapa meter panjang seluruh antena? Tinggal kita jumlahkan semuanya seperti ini ya anak-anak ya.
2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 1, 8. Jadinya 800 cm. Sama dengan 8 meter. Kalau terlalu cepat, anak-anak bisa stop dulu videonya untuk kalian menulis. Kalau sudah, kemudian di play lagi ya. Nomor 4. Ino, Windy, Dimas, dan Rina mengukur plastik untuk pelapis meja. Berikut ini adalah hasil pengukuran mereka. Plastik Ino 200 cm. Nah, sekarang ini semuanya supaya mudah kita jadikan meter ya. Kita samakan satuannya. Kalau mau sentimeter, sentimeter semua. Kalau mau meter, meter semua. Karena ini yang ditanyakan berapa meter, maka yang ini yang diganti. Yang sentimeternya diganti jadi meter. Ya, silakan ditulis. 200 cm sama dengan 2 meter. Plastik Rina 2 meter. Ini sudah meter, tidak perlu diganti. Plastik Windy 3 meter. Plastik Dimas 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian kita jumlahkan. 2 meter tambah 2 meter tambah 3 meter tambah 1 meter. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Jadi isinya adalah 8 meter. Nomor 5. Bapak kepala sekolah akan memasang spanduk berisi ajakan menjaga kebersihan. Ada 5 spanduk yang akan dipasang. Ukuran-ukuran panjang spanduk sebagai berikut. Spanduk 1, 1 meter. Spanduk 2, 3 meter. Spanduk 3, 200 cm. Kita jadikan meter sama dengan 2 meter. Spanduk 4, 200 cm sama dengan 2 meter. Spanduk 5, 100 cm sama dengan 1 meter. Berapa meter panjang seluruh spanduk? Kita jumlahkan 1 meter tambah 3 meter tambah 2 meter tambah 2 meter tambah 1 meter. Sama dengan 9 meter. Nah, anak-anak, materi tematik cukup sampai di sini. Setelah ini kalian simak video bahasa Jawa dan membatik. Terima kasih. Bu Ranom akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.